Welcome to our study group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Iswati Nasana. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang progres penelitian perkembangan prosesor Intel. Ini saya dari kelompok 6, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Saya perwakilan dari tim 6, ada Aris Wibowo, Iswati Nasana, dan Yuli Diasali. Saya presentasi sendiri karena kedua anggota kelompok saya sepertinya sedang mengerjakan aktivitas lain. Oke, jadi kita mulai saja untuk presentasinya. Jadi, progres penelitian perkembangan prosesor Intel kami belum sepenuhnya sempurna. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang progres penelitian kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang proposalnya. Yang pertama ada prosesor. Jadi prosesor adalah IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Pada komputer, prosesor ini akan disimpan pada soket yang sudah tersedia di motherboard dan bisa diganti dengan cara soket yang ada di motherboard sesuai dengan prosesor pengganti. Jadi begini tampilan prosesor, bisa dilihat. Bentuknya kecil, tapi dia adalah otak dari komputer. Jadi walaupun kecil, ini cabai rawit, kecil cabai rawit ya, itu bisa sangat penting di dalam komputer. Kita menjalankan seluruh aktivitas komputer karena dia adalah otak. Dan prosesor ini terletak di slot yang sudah ada, slot atau soket. Di sini soketnya. Soket tersebut terletak di sebuah motherboard, dan motherboardnya seperti ini, dan letak pastinya prosesor itu di bawah kipas dan heatsink, yaitu head sensor. Jadi di sini ada prosesor head sensor, di bawahnya ada prosesornya. Yang selanjutnya adalah Intel. Intel adalah salah satu vendor raksasa komputer yang membuat prosesor yang telah mengembangkan prosesor sampai generasi ke-12 hingga saat ini. Jadi Intel itu vendor raksasa. Dia itu memproduksi banyak sekali prosesor, mulai dari versinya yang pertama. Dan bukan hanya prosesor, dia juga memproduksi penyedia chip. Dia menyediakan chip semikonduktor dengan produk utamanya perangkat dan komputer pribadi, prosesor, motherboard, chipset, komponen server, produk Ethernet, kabel, barang elektronik konsumen, solid state drive, dan produk-produk lainnya. Ya, signal lah ya, Intel itu vendor terbesar. Jadi dia menyediakan banyak sekali produk komputer. Intel pertama kali didirikan pada tahun 68 oleh Gordon and Moore, Robert Noyce, dan Arthur Rock di Mountain View, California. Jadi Intel ini terletak di California. Nama Intelnya itu gabungan dari Integrated Electronics. Ini gambarnya. Logo Intel itu seperti ini. Jadi aslinya lah, kita udah tahu Intel itu seperti ini. Sudah tidak asing lagi.
Selanjutnya kita akan membahas sedikit sejarah singkatnya dari Intel. Intel ini pertama berdiri itu dibedakan oleh kemampuannya untuk membuat semiconductor. Dia memproduksi beberapa produk ya. Ada metal oxide semiconductor atau MOS dengan RAM 1101. Yang kedua, Copley TTL bipolar 64 bit statistik random access memory SRAM. Yang ketiga ada Copley bipolar, jadi ini kelanjutan dari Copley TTL. Ini ada Copley bipolar 1024 bit read-only memory atau ROM. Jadi yang pertama dia bikin SRAM, kemudian dikembangkan menjadi ROM. Yang selanjutnya ada Intel 4004 dan microkomputer. Lalu prosesor Pentium. Jadi prosesor Pentium ini prosesor yang terbaik di kelasnya. Lalu memproduksi lagi Pentium 3 dan Pentium 3 Xeon. Pentium 3 Xeon itu yang paling tertinggi, yang paling terbaik. Kemudian ada metode penelitian. Di metode penelitian kali ini kita menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau literary research, yaitu dilakukan melalui pengumpulan data atau variabel ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Jadi literary research itu yaitu seperti mengumpulkan. Jadi mengumpulkan berbagai sumber yang relevan, misal dari web Intel itu sendiri, dari makalah-makalah sebelumnya yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi kita tidak melakukan penelitian baru, tapi kita meneliti apa yang mereka teliti. Kita mengambil intisari dari semua penelitian yang sudah ada sebelumnya, tidak semua, sebagian. Nah, jadi kita dari metode penelitian tadi, kita membuat sistematika penelitian seperti berikut, yaitu memulainya menentukan tema, mengumpulkan data, analisis data, kemudian dokumentasi penelitian, pembuatan makalah hasil penelitian, observasi makalah. Jika disetujui maka kumpulkan dan selesai. Jika tidak disetujui maka kita akan mencari tema lain. Tapi di penentuan tema kali ini kita sudah disetujui ya oleh Bapak Ambrose. Jadi temanya adalah Central Processing Unit atau CPU dan main topiknya prosesor yang diproduksi oleh Intel. Jadi judulnya juga diambil dari tema ini. Kemudian pengumpulan data. Di pengumpulan data ini kita menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang sumbernya dari web resmi Intel. Yang kedua ada data sekunder dari artikel ataupun makalah tentang prosesor Intel yang sudah ada sebelumnya. Jadi data primer itu yang lebih utama, yang lebih banyak kita gunakan di penelitian kali ini. Untuk data sekundernya itu seperti tambahan-tambahan. Kemudian setelah datanya dikumpulkan, kami akan menganalisis data-data itu. Analisisnya kita menggunakan metode membahas isi secara mendalam, kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Jadi
metode ini saya rasa cukup relevan, cukup bagus. Jadi kita lebih mendalami artikel-artikel yang ditulis oleh penulis sebelumnya, kemudian baru membuat kesimpulan dan menuliskannya. Yang selanjutnya ada dokumentasi penelitian, yaitu pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir agar penelitian lebih tersistematis. Seperti di awal penelitian, kita membuat proposal, dan kemudian sekarang membuat presentasi tentang progres kita. Ini juga sebagai bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada kita akan membuat makalah sebagai bukti juga bahwa kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu setelah dokumentasi penelitian, kita pembuatan makalah hasil penelitian. Jadi tujuan kita membuat proposal ini itu untuk menulis makalah penelitian. Tujuan akhirnya adalah sebuah makalah atau outputnya makalah penelitian. Yang terakhir ada observasi makalah ya. Observasi makalah itu kita mengecek kesalahan sistematika penulisan, pengecekan kesalahan pengetikan, pengecekan kekurangan makalah. Itu bisa kita diskusikan bersama dosen. Jika dosen sudah menyetujuinya atau tidak ada kekurangan lagi dalam penulisan, pengetikan, dan lain-lain, maka kita akan mengumpulkan makalah ini sebagai tugas ujian tengah semester. Jika tidak, maka kita akan menentukan tema lagi. Bisa jadi temanya sama atau temanya mengambil tema yang berbeda. Yang selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Jadi kami melakukan kegiatan ini dengan jadwal. Yang pertama kita membuat proposal. Jadi proposal ini dibuat sejak tugas itu ditentukan oleh dosen dan sejak tema yang kita angkat disetujui oleh dosen, yaitu pada tanggal 7 November 2021 sampai pengumpulan proposal pada tanggal 28 November 2021. Kemudian kita melaksanakan penelitian langsung sejak tanggal 29 November 2021 sampai 20 Desember 2021. Jadi pelaksanaan penelitian ini selain mengumpulkan jurnal tentang perkembangan prosesor Intel untuk kemudian diteliti, itu juga kita juga mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan seperti tadi proposal, terus video presentasi, progres. Yang terakhir adalah pembuatan makalah hasil penelitian. Ini juga sambil kecil ya, dari tanggal 29 November sampai 20 Desember 2021. Jadi dalam pembuatan makalah hasil penelitian ini akan kita bagi menjadi 3, karena di kelompok ini hanya ada 3 orang anggota kelompok. Kemudian progres penelitian ini, pembuatan proposal pelaksanaan tanggal 7 November sampai 28 Oktober 2021 itu sudah terlaksana. Jadi sejak tanggal 7 sudah membuat dan sudah dikumpulkan pada 28 Oktober kemarin. Setiap anggota kelompok telah mengumpulkan di LKS masing-masing. Pelaksanaan penelitiannya sudah terlaksana sejak tanggal 29 November. Dan progres penelitian ini telah mencapai 50%. Jadi kita tinggal melengkapi makalahnya saja, karena setiap anggota kelompok tidak memiliki banyak waktu ya, karena mereka bekerja juga. Jadi penelitian ini pembuatan makalahnya dicicil sedikit.
sini saya tulis penyusunan makalah belum dilaksanakan, itu karena memang penulisan makalahnya masih dicicil-cicil, sedikit demi sedikit. Ya, sepertinya sampai di sini ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Amros sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer yang telah membimbing kami dalam penelitian ini. Jadi selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh tim kelompok 6 dan kepada penulis bintang referensi yang kami gunakan dalam penulisan proposal dan pelaksanaan penelitian. Tanpa jurnal-jurnal mereka, mungkin proposal dan penelitian ini tidak akan terlaksana. Kemudian penelitian yang kami lakukan itu belum sempurna ya, jadi kami terus menggali informasi dari jurnal yang kami kumpulkan. Semoga kami bisa tetap bekerja sama dan bekerja semaksimal mungkin demi menghasilkan output yang diharapkan dan bisa mengumpulkan makalah ini sebelum tanggal 22 Januari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.